Katanya ya, kalau kita mau kaya, kita harus ikutin habitnya orang kaya. Kita harus ikutin apa yang dilakukan oleh orang kaya. Bagi kita-kita yang masih miskin nih. Nah, tapi kemudian kata-kata atau kalimat ini itu sering disalahartikan. Maksudnya apa? Orang kaya suka traveling. Nah, jadi yang belum kaya juga kira ikutan traveling. Kenapa? Ya karena katanya kalau mau kaya harus niru. Ya udah tiru travelingnya. Satu. Orang kaya bajunya bagus-bagus, modis-modis, fashionable. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang masih miskin ikut-ikutan. Beli baju mahal, beli tas mahal, jadi fashionable, yang sporty dan trendy dan bergaya masa kini. Nah ini kan jadi masalah. Kemudian orang kaya kemana-mana bawa mobil. Nah ini yang masih gaji UMR maksain akhirnya nyicil mobil. Kenapa? Karena orang kaya kan kemana-mana naik mobil. Nah, ini jadi masalah. Padahal gini, yang dimaksud dengan kita harus mengikuti habit orang kaya adalah kita harus mengikuti apa yang mereka lakukan sehingga mereka jadi kaya. Nah inilah yang akhirnya membedakan apa yang dilakukan oleh si kaya dan si miskin dengan finansial mereka, dengan keuangan mereka. Ini menarik banget. Kenapa? Karena kalau ini dilakukan, apa yang saya akan share ini dilakukan oleh orang-orang yang masih miskin, maka mau nggak mau, suka nggak suka, sebagai sebuah hukum alam sebab akibat, ya mereka akan jadi kaya. Mereka kan jadi kaya, mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau mereka lakukan, mereka nggak ngerti, mereka nggak paham pun, tapi kalau dilakukan, mau nggak mau, mereka akan jadi kaya. Apalagi kalau udah paham dan dilakukan, mestinya jadi kaya juga. Makanya nonton video ini sampai habis dan like video ini kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat, dan share video ini kepada teman-temanmu supaya lebih banyak lagi orang kaya di Indonesia. Saya pengen di Indonesia lebih banyak lagi orang kaya. Oke? Apa bedanya orang kaya dan orang miskin? Pertama, orang kaya itu punya income, dan income mereka itu mereka belanjakan untuk beli aset yang menghasilkan passive income. Mereka investasi. Lalu kemudian hasil dari investasinya berupa passive income, mereka gulung lagi menjadi aset yang lebih banyak lagi, jadi eksponensial gitu ya. Benar-benar punya bisnis, ngasilin income. Income-nya dibeliin investasi, misalnya saham, properti, obligasi, reksadana, apapun. Hasilnya berupa passive income, mereka beliin lagi lebih banyak saham lagi, lebih banyak properti lagi, lebih banyak aset lagi pokoknya. Sehingga akhirnya gulungan pasif income-nya menjadi semakin besar hingga mencapai pada satu titik di mana pasif income mereka akan bisa dan cukup untuk membiayai lifestyle mereka. Jadi kalau kamu bisa tanya orang-orang kaya, ketika mereka traveling, tanya, ini travelingnya pakai duit apa? Kemarin saya berkesempatan keliling dunia dalam 1 bulan ke 4 benua pakai pasif income. Pakai passive income. Jadi income dari bisnis buat saya itu nggak disentuh. 90% income dari bisnis saya itu harus diinvestasikan. Saya nggak mau tahu, itu harus diinvestasikan. Hasil dari investasinya berupa passive income itulah yang difoya-foyain. Seperti itu, menarik banget kan? Sedangkan orang miskin yang mereka lakukan apa? Sama-sama punya income, sama-sama bekerja, gitu kan? Kerja, mereka punya income. Tapi income-nya kemudian dipakai buat konsumtif dulu, baru gajian langsung traktir teman-teman, langsung lihat film, ada film apa nih yang ada Marvel, nonton. Lihat kemarin si A beli tas, ikut beli tas. Kemarin si B jalan-jalan, ikut jalan-jalan. Akhirnya apa? Habis buat konsumtif, yang tadinya mikir kalau udah sisa mau tabung, sisa nggak ada, malah nambah utang. Bayangin dong, gaji misalnya 10 juta, pengeluarannya bisa 15 juta. Kan nggak bener. Jadi, kalau dari miskin mau jadi kaya, apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus paham dulu aturan ini. Kamu harus biasakan diri berinvestasi. Harus mau nggak mau, suka nggak suka. Harus biasakan diri. Sisihkan income untuk berinvestasi. Ingat ya, sisihkan. Bukan sisakan, karena biasanya nggak ada sisa. Sisihkan itu artinya, misalnya masuk nih income 5 juta gitu ya, gaji 5 juta. Sisihkan dulu, misalnya 1 juta, 2 juta buat investasi, udah, gitu aja. Sisanya 3-4 juta baru buat hidup, bukan buat foya-foya. Foya-foya nanti aja.
kasih dirimu waktu 1, 2, 3, 4, 5 tahun gitu kan untuk bangun passive income, baru kemudian udah deh lebih bebas gitu loh. Kasih dirimu kesempatan. Tapi kan saya udah umur 30 tahun. Memang kalau umur 35 kamu mulai foya-foya salah. Tapi kan nanti kalau misalnya saya cuma pas buat hidup aja, saya nggak ada waktu buat teman-teman saya pergi ninggalin saya. Ya kalau kamu udah passive income, udah punya passive income, kamu udah financial freedom, ya teman-temanmu balik lagi kok. Pasti teman-temanmu akan balik lagi. Kenapa? Ya mereka kan pengen ditraktir, mereka kan pengen diajak liburan. Tenang aja. Nah, orang-orang kaya itu biasanya mikirnya seperti ini. Mereka berpikir gimana caranya bangun bisnisnya dulu, digulung dulu bisnisnya sampai udah gede, baru setelah gede mereka akan mikir foya-foyanya gimana ya, karena mereka udah punya passive income. Seperti itu. Jadi fokusnya adalah gedein dulu tuh aset. Punya aset saham aja contohnya, misalnya saham nggak perlu uang puluhan juta kok. Dengan 100.000 aja bisa punya saham. Punya reksadana 100.000 aja punya. Yang penting kebiasaan untuk berinvestasi dibangun dari gaji masih UMR. Karena percaya sama saya, kalau gaji UMR kamu nggak investasi, mau gajimu 10 miliar per hari pun ya kamu nggak akan investasi kok. Percaya sama saya, karena investasi itu adalah tentang habit, tentang kebiasaan. Nah makanya kalau udah biasa berinvestasi, ketika gaji masih kecil, ketika gaji udah gede, nah itu enak tuh. Investasinya makin lama makin gede, bukan foya-foya yang makin gede. Foya-foya boleh silakan nikmati, tapi setelah passive income besar, setelah passive income cukup untuk membiayai lifestyle-mu, silakan. Mau foya-foya silakan, tapi gunakanlah passive income. Income atau penghasilan yang kamu dapatkan tanpa kamu harus bekerja menukar waktumu dengan income tersebut. Itu dipakai buat foya-foya, silahkan sepuas-puasnya. Oke, jadi itu yang mau saya share, itulah bedanya nih si kaya dan si miskin dalam mengelola finansial. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.